Nah, kemudian ketika di awal 2022 itu saya melakukan penelitian gitu, pengaruh kehilangan gigi pada lansia itu dengan kualitas hidup lansia. Ternyata sangat berpengaruh gitu. Jadi lansia itu datang ramah banget, datang langsung ke poli gigi, tidak usah daftar di depan. Tidak usah. Selamat pagi Sobat Rasan-Rasan, selamat datang dalam podcast Rasan-Rasan episode 2. Podcast ini merupakan podcast tempat ngobrol santai seputar kesehatan. Nah, bersama saya Lutfi selaku host, yuk kita dengarkan podcast Rasan-Rasan pada pagi hari ini. Kebetulan Sobat Rasan-Rasan, podcast kali ini kita kedatangan Sobat Rasan-Rasan dari Puskesmas Imogiri 1. Beliau menikah merupakan dokter gigi ahli madya. Yuk kita kenalan dengan dokter gigi Prasasti Bintarum. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, dokter gigi Sasti ya, kami panggil dokter gigi Sasti ngaten. Selamat dok, kami ucapkan dari Dinas Kesehatan, khususnya saya, alhamdulillah dokter gigi Sasti juara 1 ya untuk tenaga kesehatan teladan kategori dokter gigi tingkat provinsi tahun 2024. Kemudian kemarin sepertinya juga minggu-minggu ini beliau juga masih berproses dalam seleksi untuk lolos di tingkat nasional, dan kita tunggu untuk hasilnya dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke dok, kami dengar itu ada istilah kata-katanya itu ginastel yang kemarin kita dengar bersama, kita juga dari seksi promosi kesehatan itu tentang ginastel. Kalau ginastel itu sebenarnya apa sih dok? Baik. Terima kasih ya Mbak Lutfi. Jadi ginastel itu adalah suatu inovasi. Kalau kepanjangannya itu adalah gigi sehat, badan kuat dengan sekolah terpadu lansia. Inovasi ginastel ini merupakan rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya lansia tentang kesehatan umum, kesehatan gigi, kemudian dilakukan secara komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan juga terpadu antara posyandu lansia dan sekolah lansia. Oke. Berarti ginastel ini menjadi inovasi yang membawa dokter gigi Sasti ya sampai tingkat jadi juara 1 tenaga medis, karena sekarang bukan tenaga dokter gigi tapi tenaga medis tingkat provinsi ya. Kemarin itu peserta se-Indonesia itu sekitar 2.450, kemudian diambil untuk wawancara itu 248. Kemudian yang di IY itu ada beberapa, kemudian yang kemarin divisitasi itu ada 37 se-Indonesia, dan salah satunya saya dari Bantul, dari DIY, karena yang dari Dinas Kesehatan itu hanya saya, kemudian ada yang dari Rumah Sakit Sarjito dan dari PNI gitu. Jadi kemarin yang divisitasi se-Indonesia itu 37 orang dari 2.450. Baik, kalau awal mulanya dok, ginastel ini dari kapan dok? Awalnya kalau saya sebenarnya pindah di Puskesmas Imogiri 1 itu kan 2022. Dulunya di Puskesmas Jati 1, dulunya di Sedayu 1. Kemudian ketika awal 2022 itu memang saya sudah tertarik dengan lansia. Memang passion saya itu awal dulu ketika gempa itu anak yatim. Kemudian mulai tahun 2018 itu sebenarnya saya sudah senang dengan lansia. Bersama teman-teman itu sebenarnya sudah dahulu itu mendirikan sekolah lansia tetapi masih umum. Nah, kemudian ketika di awal 2022 itu saya melakukan penelitian gitu, pengaruh kehilangan gigi pada lansia itu dengan kualitas hidup lansia. Ternyata sangat berpengaruh gitu. Itu tahun 2022 saya melakukan riset gitu kan untuk itu. Kemudian mulai tahun 2023 bersama teman-teman, yuk kita bikin ini sekolah lansia tetapi khusus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi gitu. Nah, akhirnya sejak awal tahun 2023 saya
mengumpulkan kader-kader kesehatan untuk mau nggak ini membersamai lansia menjadi kagilan atau kader penggerak kesehatan gigi lansia. Alhamdulillah respons positif, banyak kader-kader itu yang mau. Akhirnya dari bulan Januari sampai April itu saya melatih kader-kader kesehatan, makanya kan namanya pemberdayaan masyarakat. Nah itu kita latih, kita berikan pemahaman, pelatihan tentang bagaimana sih kesehatan gigi, bagaimana men-screening atau memeriksa secara sederhana gitu untuk lansia-lansia yang bermasalah gigi dan mulutnya. Akhirnya waktu itu ada 15 kader di awal, kita latih sampai tadi 4 bulan. Nah pada tanggal 17 Mei 2023 itu kita launching gitu ya. Kita launching atau kita pembukaan sekolah terpadu lansia Ginastel ini. Kita mengambil di desa atau di dusun Garjoyo yang lansianya cukup kooperatif dan sangat semangat, aktif begitu. Kita bikin lokus di situ, alhamdulillah berjalan. Ini 2023 itu langsung semangat sekali. Akhirnya pada akhir tahun 2023 kita mewisuda, mewisuda lansia-lansia yang sudah aktif sekolah itu. Nah, kenapa sih kok pakai sekolah gitu ya? Kayak anak ini aja ya. Itu sebenarnya hanya untuk ini menarik begitu ya. Ada keberlanjutan. Jadi kalau misalnya kita datang ke penyuluhan itu kan sudah gitu ya, menerima sudah. Tapi kalau ini nanti masih ada PR, kemudian ini nanti ada apresiasi untuk lansia yang rajin datang ke sekolah lansia, nanti akan wisuda gitu. Berarti ada gurunya tuh? Kalau sekolah gurunya, dari dokter, ada tim lain mungkin? Ada tim lain dari Promkes, dari Poli Gigi, kemudian dari programmer PTM dan yang lain teman-teman dari Puskesmas. Nah itu sebagai gurunya kita latih gitu ya untuk bagaimana sih mengajar lansia itu yang menyenangkan, karena inovasi ini kenapa mungkin menarik ya, kayak kemarin itu sampai visitornya itu sangat terharu gitu ya, melihat benar sampai terharu. Makanya kemarin ketika saya diwawancara tuh, kok saya nggak diwawancara ya gitu kan, karena kemarin mendatangkan banyak mitra-mitra gitu ya, dan termasuk penerima manfaat atau lansianya itu, kemudian mereka ditanya satu-satu, apa sih sekolah lansia, seneng nggak gitu, pada cerita sendiri semuanya, sampai visitornya itu terharu gitu. Dok, saya benar-benar terharu, kok bisa ya jenengan mendatangkan para lansia itu, dan para lansia itu walaupun dengan tekan tongkat gitu ya, bahkan ada yang ada yang buta gitu ya, masih tidak bisa melihat, itu tuh bisa datang ke sekolah gitu ya dengan dengan senang hati, riang gembira. Itu apa resepnya gitu, itu sampai visitornya itu bertanya gitu, memang kita ada kedekatan ya, kita ada bonding dengan para lansia itu. Jadi sekarang ini fan saya itu lansia gitu ya. Jadi kalau misalnya sebentar dok, sebelum lebih jauh, kenapa Dokter Sasti tertarik khusus untuk lansia? Apakah ada riwayat story tersendiri atau seperti apa dok? Oh iya, kalau saya senang, saya nggak tahu kenapa, tapi kalau saya nih, kalau sesuai itu bentuk birrul walidin, berbakti kepada orang tua gitu ya. Karena saya sendiri sebenarnya, ibu saya kan juga berkebutuhan, maksudnya lama stroke, kemudian tidak bisa apa-apa gitu, tapi menjadi energi positif ketika saya merawat ibu saya gitu. Nah kemudian begitu dengan lansia. Jadi saya tuh senang kalau lansia itu bisa happy, bisa bahagia, dia tidak merepotkan keluarga, tidak merepotkan merepotkan masyarakat gitu. Jadi itu intinya. Jadi passion saya memang di situ gitu. Jadi bisa membuat bahagia lansia itu, kok saya lebih bahagia. Misalnya kalau sekolah lansia itu kan ada yang sore, jadi misalnya saya pulang dulu dari puskesmas itu, kemudian ya walaupun capek gitu, tapi begitu nanti kita datang ke sana, kemudian pada sorak gitu kan, menunggu kehadiran saya itu sudah menjadi energi positif bagi saya. Jadi walaupun gampangannya itu di luar jam kerja ya, tapi saya suka, saya senang gitu. Lansia itu jadi sehat, bahagia, bahkan sampai kalau mereka sebenarnya nggak periksa apa-apa, datang ke puskesmas dulu, Pak, periksa apa Mbak? Mboten pengen semua jenengan gitu. sampai segitu fansnya sampai segitu ya. Sampai mereka itu alhamdulillah dampak positifnya salah satu itu adalah mereka itu jadi, kalau awal-awal dulu posyandu lansia itu mereka tensinya tinggi, tapi begitu itu sekolah lansia itu mereka jarang minta obat gitu. Sudah nanti karena sudah happy dulu, sudah bahagia dulu. Iya.
Dok, tadi ada istilah sekolah lansia, berarti pastinya ada kurikulum nggak sih? Iya, kurikulum. Kurikulumnya seperti apa dok? Oh iya. Sekolah lansia itu. Jadi di awal dulu termasuk 4 bulan untuk perencanaan mendirikan sekolah itu saya bikin pedoman dulu atau bikin kurikulum dulu. Yang itu nanti akan saya berikan kepada para lansia sehingga nanti bisa tertata kurikulumnya apa, kemudian metodenya seperti apa, teknisnya seperti apa. Saya membuat juknisnya dulu gitu. Jadi kurikulum ini nanti saya bikinnya itu ada pemaparan, makanya tadi Mbak promotif ya. Jadi pertama itu promotif itu ya edukasinya lewat sekolah itu. Jadi di sekolah itu ada namanya edukasi kesehatan. Kita memberikan penyuluhan biasa, kalau bahasa kita penyuluhan, tetapi dibikin ini materi ini sekolah nih gitu kan. Apa yang diberikan secara menyenangkan, mudah diterima. Kemudian tadi kurikulumnya itu ada kesehatan gigi dan kesehatan umum. Saya bikin ya, dan ini sudah ada bukunya gitu. Ini sudah proses ISBN gitu ya. Nah di sini nanti bagaimana cara mendirikan sekolah terpadu lansia gimnaster, materinya apa, kemudian nanti tepuk-tepuknya bagaimana, senamnya bagaimana gitu. Itu sudah saya bukukan gitu kan di dalam buku ini yang kemarin saya bikin itu, yaitu di tahun 2023 itu sambil mempersiapkan sekolah lansianya itu. Jadi di sini sudah ada. Biasa kalau kesehatan giginya kurikulumnya biasa, akibat kehilangan gigi, bagaimana cara sikat gigi yang benar, kemudian apa sih karies gigi, itu saja biasa, materi-materi biasa. Dimix dengan kesehatan umum, hipertensi, kesehatan jantung, P3K untuk lansia, bagaimana sih kalau kena kebakar atau kena teriris gitu, bagaimana untuk lansia itu. Nah seperti itu. Nah itu sudah saya kurikulumkan, jadi nanti teman-teman yang lain itu kalau mau mengisi ini nih materinya seperti ini. Kemudian ada PR. Nah PR-nya itu adalah ini apa sih, misalnya sekarang tentang, karena kita di Mogir itu kan kearifan lokal itu tradisional banget gitu, maksudnya itu istimewa. Jadi kita bikin kalau dari kesehatan gigi itu pengaruh daun sirih untuk kesehatan gigi. Nah kemudian dari umumnya itu bagaimana minuman herbal itu. Nah nanti PR-nya, ayo sekarang Simba bikin minuman sehat, misalnya dari jahe, dari ini, dari daun sirih, udah nanti diminum. Kemudian ketika sekolah berikutnya dibawa minumannya. Nah itu salah satu contoh. Nanti disambungkan dengan kesehatan yang lain. Kesehatannya yang lain. Kemudian yang menarik itu adalah ada senamnya. Jadi nanti pertama itu pembukaan, biasa kita say hello dengan Simba. Kemudian kita ada tepuk lansia sehat. Ini hanya untuk fokus aja ya, ada tepuk lansia sehat. Kemudian setelah itu materi hanya 15-20 menit, diberikan secara mudah karena kan lansia itu kalau pakai bahasa ilmiah mereka juga nggak tahu. Yang penting adalah mereka bisa berubah perilakunya. Gitu. Saya kemarin tidak pernah kontrol hatinya, itu jadi kontrol gitu. Intinya perubahan perilaku. Kemudian setelah itu nanti tanya jawab, sharing. Wah ini Simba ini paling suka kalau didengarkan. Mbak ceritain apa? Sudah kita hari-hari. Mereka sudah bercerita sih sudah senang gitu, ternyata itu Masya Allah gitu kan, banyak para lansia itu yang kesepian gitu kan, anak-anaknya pada sibuk gitu. Jadi ketika ketemu kita guru-gurunya itu senang loh, sudah cerita sampai gitu sudah. Setelah itu ditutup dengan senam lansia. Jadi saya selalu ada germasnya, gerakan itu ya, germas dan aktivitas fisik. Jadi malah sekarang banyak tuh yang nanya saya itu, Bu Sasti itu jadi apa tuh? Jadi instruktur senam ya? Bukan, saya dokter gigi, saya bilang gitu. Saya sekarang jadi inovatif, maksudnya kreatif untuk senam untuk lansia. Jadi saya tuh bikin senam anti stroke gitu. Kemudian senam anti boyoen, jadi mengolat sih gitu. Tapi kita bikin namanya senam anti boyoen gitu ya. Pokoknya Simba kon ngolet aja. Ini senam anti boyoen gitu. Jadi mengolat stretching aja, tapi itu sudah bikin bahagia. Nanti kalau ada lagi senam diabetes biasa, kemudian senam rongga mulut, senam melet itu sih senang. Bahasa ini melet, mereka sudah suka, itu sudah senang. Jadi kan saya jadi kreatif. Jadi setiap sekolah itu pasti ada ditutup dengan senam. Ya entah tadi mengikuti senam anti stroke, senam anti galau gitu. Jadi peserta tidak bosan ya? Tidak bosan, dan mesti mereka menunggu gitu ya, menunggu dan mereka tuh sangat kreatif. Bahkan saya tuh terharunya itu ketika
ketika kemarin itu visitasi itu kan saya bilang itu hari Rabu itu saya habis ngisi sekolah lansia. Saya hanya bilang pokoknya didoain nggih nganu apa ini nganu apa baru proses kalau misalnya bisa nominator di visitasi. Oh gue dok, pokoknya nanti kita doain, bahkan nanti kalau dokter juara nanti kita arak dengan apa itu dengan itu sudah segitunya gitu. Kemudian saya pulang itu saya dapat WA dari Kemenkes Pusat itu, masya Allah itu doa dari Simba itu, masya Allah. Kalau peserta Simba itu berarti tidak ada kendala dengan istilah sekolah hidup, karena kan sekolah biasanya kan tidak. Nah awalnya itu betul soal nulis, iki orang nulis bareng, pokoknya pakai demes syaratnya dalam sekolah lansia main guyu bahagia gitu kan, itu aja sudah. Terus akhirnya ketika lonceng itu kita baru ini kita sekolah, akhirnya mereka pada tertarik. Pertemuan kedua sudah makin banyak yang datang, alhamdulillah, dan rata-rata hampir 90-100%. Bahkan saya itu sampai terharu itu ini apa kalau izin itu Bu dokter izin nembe rewang. Itu mereka izin loh, itu kan ya Allah, ternyata mereka sudah sangat tertarik nih dengan kegiatan sekolah lansia. Iya. Tadi saya mendengar ada istilah wisuda sekolah lansia. Itu rentang dari peserta lansia ini masuk ke sekolah lansia hingga wisuda itu berapa lama? Iya, 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi nanti ada wisuda S1, wisuda S2, wisuda S3. Saya bilang S1, S2, S3 menarik ini dong, apa dong gitu. Saya bilang level S3 apa ya? Siki aku tak mikir saya gitu ya. Apa profesor 1, profesor 2 gitu. Kemudian waktu saya pernah mau wisuda sama Bupati Gunung Kidul ditanya, Bu Sasti itu S1 apa? Oh S1 sebenarnya standar 1. Itu hanya istilah saja, standar 1. Kalau plesetannya dia sepuh 1. Kalau S2 ya sangat sepuh gitu. S3 sangat sepuh sekali gitu ya. Itu hanya istilah saja. Jadi itu hanya bentuk apresiasi untuk para lansia yang sudah mengikuti kegiatan sekolah lansia selama 1 tahun. Itu dapat apresiasi dengan wisuda, dan kemarin alhamdulillah di wisuda oleh Bapak Bupati Bantul pada tanggal 27 Desember 2023 di Pendopo Bupati. Sudah berapa angkatan yang terwisuda? Satu angkatan. Yang pertama itu. Kemudian kita replikasi itu di daerah-daerah lain. Alhamdulillah para kepala desa atau lurah itu sangat excited gitu ya. Oh Bu Sasti, ayo setiap dusun ada sekolah. Waduh sebentar gitu. Kalau setiap dusun saya menyiapkan SDM-nya agak tertatih-tatih gitu. Terus akhirnya udah sekarang 1 desa 1. Ini alhamdulillah di Imogiri ini sudah ada 5. Jadi yang awalnya siswanya itu 78-80 sekarang menjadi 405. Oh, banyak sekali. Di beberapa titik. Jadi fans saya tambah. Fans saya sih Masya Allah, udah aja luar biasa gitu. Menyenangkan dengan para lansia. Kalau pendanaan dong? Untuk pendanaannya untuk selama ini dari mana saja? Iya, jadi alhamdulillah kalau awal-awal itu karena saya itu memang, saya sih sebenarnya sebelum jadi dokter ini sebenarnya saya sih pegiat sosial ya. Saya itu jadi awal-awalnya orang duit apa-apa lah gitu kan. Tapi kemudian ini kan diintegrasi dengan kegiatan PTM gitu. Awal-awal alhamdulillah dapat dana dari kegiatan PTM itu. Terus kemudian tadi desa waktu itu sangat sport banget ya. Akhirnya memberikan dana untuk konsumsi dan juga honor kader. Nah itu dari desa. Kemudian ketika wisuda itu kan banyak ya. Wisuda itu kan ada ini gitu ya, ada sewa toga, pokoknya macam-macam ya kayak kita wisuda itulah. Alhamdulillah banyak yang support gitu kan. Dari FKG UGM, kalau dari materinya dan sebagainya. Kemudian kalau dananya itu dari PDG, IID, kemudian Indonesia Ramah Lansia, saya juga ikut aktif di situ. Ada Salimah, Persaudaraan Muslimah, kemudian ada dari desa. Nah banyak, alhamdulillah cukup. Jadi ketika kita mengadakan wisuda, saya itu nanti Desember itu saya mau wisuda sekitar 405 orang. Wow juga, bayangkan lansia ketemu di situ pakai baju toga. Wah ini butuh
butuh persiapan yang matang ini. Aksesnya dok, kalau sekolah lansia kan identik lansia itu kan ada yang pakai tongkat, mungkin ada yang kursi roda. Akses sampai ke sekolah lansia itu rata-rata seperti apa dok? Ya ada yang jalan kaki, ada yang kalau masih bisa naik motor, tapi rata-rata jalan kaki. Makanya kita datang ke lokasi, tidak mereka datang ke suatu tempat. Jadi misalnya di daerah satu pedukuhan itu gimana ya, nah itu pedukuhannya pakai tempat yang luas di situ, rata-rata di situ. Saya tuh kemarin tuh terharu ya, sampai saya tuh mau bikin tulisan gitu. Ada seorang bapak-bapak itu yang yang buta gitu ya, buta karena. Nah itu tuh jalan sama istrinya tuh pakai kenur, tambah tali kenur. Tali kenur. Jadi bapak itu bejaan tali kenur. Pada daerah Bukir Sari itu kan daerah perhubungan ya. Jadi mau jalan itu masya Allah jalannya begitu ya, enggak seperti kita gitu. Nah saya ikuti gitu. Ibunya itu di depan, bapaknya di belakang, gocek kenur itu. Datang ke sekolah lansia. Terus bapak itu nggak bisa melihat saya, ya kan nggak bisa melihat saya, dia hanya mendengar gitu. Nanti istrinya itu ngasih tahu, Pak, tepuk 1, yes. Tuh kan saya bilang, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke gitu. Terus ibu itu nulis di kertas itu, Pak, monggo nek tepuk 1, yes. Itu bapaknya mantep itu. Itu luar biasa. Itu masya Allah itu saya itu, masya Allah di dengan keterbatasan seperti itu mereka tuh masih semangat untuk belajar untuk untuk berubah perilakunya itu. Nah ini menjadi energi positif lagi buat saya. Mereka yang jenenge ada keterbatasan, semangat kok, apalagi kita yang diberi kenikmatan yang lebih banyak gitu. Dok, tadi ada kader yang dilibatkan. Kader ini perannya seperti apa dok? Di sekolah atau gimnastal ini? Iya, perannya banyak. Jadi pertama itu kan kita latih dulu, kita ini dulu, yuk mau nggak nih ini tanpa bayaran loh, tanpa honor, awal-awal kayak gitu, siap dong gitu. Nah, kita berkomitmen dulu, yuk kita mau membahagiakan lansia. Saya sih kasih motivasi pada mereka, ketika kita membahagiakan lansia pasti nanti itu akan dapatkan balasan entah dari mana gitu. Pun itu jadi motivasi awal ya. Jadi saya memotivasi para kader itu adalah dengan seperti itu. Terus, nah setelah mereka mau begitu. Ya sudah kita latih, perannya adalah 1, gawe jadwal gitu kan, undangi gitu kan. Kemudian setelah mereka datang itu kan tensi, mereka kader ya, kayak posyandu itu tensi, periksa TB sama BB sama tambah screening. Nanti saya kasih alat diagnostik itu untuk si Mbak Aki, giginya goyang Mbak gitu. Bejak di tinggal nggih Mbak ten puskesmas nggih, nulislah dia di rujukan. Berarti kadernya mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Iya, pelatihan terlebih dahulu tadi yang 4 bulan tadi. Kita latih bagaimana cara mendeteksi kesehatan gigi dan mulut, goyang, gigi berlubang, karang gigi dan yang gampang-gampang. Setelah itu mereka ini ditulis, si Mbak saya si Mbak Miss Kidi gitu. Miss Kidi itu giginya goyang, udah dirujuk. Hari berikutnya kita punya WA grup ya dengan Bu dokter si Pak Miskiti mau periksa gigi. Terus saya batasi setiap hari itu 3 lansia sampai 5 lansia. Udah mereka sudah ngasih NIK, udah kita ini kan kita daftarkan. Jadi lansia itu datang ramah banget, datang langsung ke poli gigi, tidak usah daftar di depan, tidak usah ikutin. Kalau screening kita screening atau kadernya yang screening. Jadi lansia datang itu langsung dadah sudah saya ke poli gigi gitu. Jadi pelayanan oleh kader ini saat mau mulai sekolah. Iya, dan tadi merujuk mengantar bagi para lansia yang tidak bisa datang ke puskesmas sendiri, kader ini mengantar naik sepeda motor gojaan kencang ya. Waduh, masih sampai itu datang ke puskesmas. Nah, biasa ya untuk para kader. Iya, kadernya luar biasa. Ya, jempolnya kalau untuk kader itu dipakai semua. Ya, betul. Dok, kendala untuk pelaksanaan gimnastal ini apakah ada? Oh iya, jelas ya ada. Kendalanya itu replikasi untuk narasumber gitu ya. Nah, selama ini memang masih agak minded dia mesti harus bisa sih gitu. Nah, kadang-kadang jadi teman-teman saya jadi mungkin kalau saya misi kalau disawati loh gitu. Jadi agak ini. Jadi saya butuh TOT yang lebih lagi begitu untuk bagaimana narasumber itu nanti bisa terstandar gitu, bagaimana mengisi lansia itu tadi dengan lancar dan tentunya lansia itu bisa paham dan bahagia. Kendalanya itu sih. Kalau pendanaan alhamdulillah kan sudah di backup sama desa-desa. Oke.
Kalau harapannya dok untuk Ginastel ini ke depan seperti apa lagi? Oh ya, harapannya ya semua, karena Ginastel ini kan tadi komprehensif ya Bi. Komprehensifnya itu ada promotifnya, kemudian preventifnya itu screening tadi, kuratifnya itu dari hasil screening langsung dilakukan perawatan. Nah rehabilitatifnya yang kemarin berbeda ya, yang rehabilitatifnya itu kita pasang gigi tiruan, karena kan ternyata ada pengaruh gitu dengan pemakaian gigi tiruan dengan kualitas hidup lansia. Jadi sekarang alhamdulillah dari saya datang itu belum ada yang bikin gigi palsu. Sekarang sudah sekitar 144 lansia itu sudah bisa tersenyum bahagia karena mau nek ompong jadi guyu, mau nek gelap koyo bos saya kira kayak gitu ya. Sudah itu sudah itu ini. Jadi harapannya nanti teman-teman dokter gigi di seluruh puskesmas Bantul itu bisa walaupun tidak sama persis tapi paling tidak bisa ini mereplikasi Ginastel ini. Makanya alhamdulillah kemarin tuh sudah ada yang belajar itu dari Semarang sama Surabaya itu udah mau belajar, tapi kan kemarin baru sibuk ya. Jadi saya belum kapan nih gitu mau belajar tentang Ginastel atau sekolah terpadu lansia ini. Oke, baik, siap. Terima kasih Dokter Sasti atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Sobat Rasan-Rasan yang sudah mendengarkan episode kali ini. Untuk itu kami sampaikan podcast ini kita bekerja sama dengan Yap Studio, kemudian Advan by Top Komputer. Kami juga harap teman-teman dan sobat-sobat Rasan-Rasan bisa menikmati, bisa mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sosial media kami. Untuk TikTok ada di Dinkes Bantul, untuk Instagram ada di @dinkesbantul. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, dan salam keras.